Guru. Guru. Pak Guru, ada Pak Kantor, ada Pak RT, ada suami dari Bu Kadus ya, yang selalu aktif senantiasa di dalam kegiatan apapun di masyarakat, khususnya di Kadus 2 ya berarti. Ya teman-teman, jadi udah mulai diisikan nih sama teman-teman warga Penanganan Mujurlor bagian timur nih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini tanggal 14 ya. Tanggal 14 Oktober 2025 di Desa Mujurlor tadi malam diguyur hujan yang cukup deras, sehingga sudah hampir pasti atau sudah jadi langganan begitu kira-kira bahwa setiap kali hujan deras pasti akan tersumbat dan menggenang airnya. Beruntung warga Mujurlor di bagian timur cukup aktif dalam kerja bakti begitu, sehingga pagi ini yang mana tadi malam itu sampahnya sampai di sini teman-teman. Nanti saya sertakan videonya. Pagi ini alhamdulillah sudah kondusif dan sudah mulai lancar. Dan tentunya ini bukan karena hujannya yang begitu lebat ya, bukan melulu karena hujannya, tapi juga karena ada beberapa hal yang tentunya akan kita coba tanya ke teman-teman yang notabene-nya adalah warga masyarakat Mujurlor asli sejak lahir begitu. Nah, di sebelah sini kita akan coba ngobrol dengan teman-teman di sini ya teman-teman. Ada Pak RT, ada teman-teman yang lain. Ini lintas RT ya teman-teman, lintas RT dari RT 2, RT 3, RT 4 ada nggak mas ini mas? 4, RW 4 dan juga ada RW sebelah sana. RW berapa? RT 13 ya, RW 3 berarti ya Pak Danton ya. Sebelahnya ada Pak Danton. Terus kemudian ada Pak RT, ada Pak Guru, ada Pak Rebo juga sebelah sana, ada Pak Ustadz, ada Pak Latif, dan ada satu pegawai dari PSDA teman-teman. Nah harapannya dengan adanya video ini nanti bisa mengingatkan teman-teman yang ada di atas sana, Bapak Ibu sekalian yang terhormat begitu, supaya normalisasi kali tipar yang ada di sebelah sana itu segera terrealisasi. Untuk itu kita akan coba ngobrol dengan teman-teman yang ada di sini. Pak RT, sebelah sini Pak men-men dan kayak Pak. Ya. Apa kok? Ya kita ngobrol-ngobrol dulu perihal suasana pagi hari ini. Selamat pagi Pak RT. Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak RT, sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Nah teman-teman, ini beliau adalah Bang Sugeng, Ketua RT 1 RW 3 berarti ya Bang ya? Iya, betul. RT 1 RW 3, dan kebetulan lokasi pintu airnya ini ada di wilayah kekuasaan Pak RT Sugeng. Oke, Pak RT, ini langganan seperti ini sudah sejak kapan sih Pak RT? Yang jelas ya boleh dikatakan sejak lahir lah, apa namanya sejak, ya. Sudah lama sejak Pak RT kecil gitu ya. Intinya ini rutinitas setiap hujan lebat. Setiap hujan lebat gitu ya. Pasti kita dapat kiriman sampah dari desa sebelah, yaitu sampah rumah tangga dan sampah apa namanya itu? Sampah pekarangan gitu. Seperti bambu, terus mesti ada di sini. Dan karena kebetulan lokasi kita atau Desa Mujurlor ini berada di yang paling rendah secara elevasinya, sehingga mau tidak mau air arahnya ke sini semua ya Bang. Betul. Ditambah lagi dengan penyempitan di area Sungai Tipar yang besar itu. Gitu. Jadi kalau menurut Pak RT, sejauh mana sih peran dari Kali Tipar itu untuk menghambat air mengalir ke sana Bang?
Yang jelas kalau untuk masalah kali tipar itu berperan besar ya atas terjadinya iya, banjir ini ya, itu Pak RT ya. faktor utama penyumbatan aliran air yang kurang lancar, jadi betul. akhirnya menghambat apa namanya sampah-sampah ini tersangkut. Selain juga memang ada beberapa faktor juga termasuk bantaran apa kalinya ini yang menurut kita terlalu dangkal gitu ya. Itu jadi harapan kami masyarakat Mojolor khususnya ya, itu harapannya ya mohonlah untuk pemerintah yang terkait, pejabat terkait gitu ya. Pejabat terkait mohonlah sesegera mungkin itu diadakan normalisasi sungai, pengerukan khususnya ya. Itu jadi bisa memperlancar aliran air dan sampah-sampah bisa lancar untuk keluarnya ya. Jadi dan tentunya banjir bisa hilang dari Mojolor ini. Intinya, Pak RT ya. Banjir tetap ada, cuman surutnya itu lebih cepat. Bendang surut begitu ya. Karena lebih cepat. Tentunya dengan adanya banjir itu sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, aktivitas, terus kemudian juga hasil panen padi juga pasti berpengaruh begitu ya. Ini alhamdulillah baru selesai panen padi. Alhamdulillah masih diberi panen ya. Masih diberi panen. Kalau enggak, waduh, kasihan saya. Oke, jadi kesimpulannya kalau dari Pak RT ini berharap semoga kali tipar yang ada di sebelah selatan sana segera normalisasi supaya sampah-sampah atau aliran airnya bisa cepat lancar begitu. Baik, terima kasih Pak RT. Selamat melanjutkan tugasnya. Nanti setelah ini kita ngopi-ngopi. Ya, oke, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya sudah bersama dengan Pak Latif dan juga Bang Ato serta teman-teman yang lain, ada Pak Danton juga. Pak Danton, mohon izin Pak, aritnya Pak disimpan dulu ya. Nanti ya. Oke, Pak, saya mau ngobrol dengan Bang Ato dan juga Pak Latif terlebih dahulu. Pak Latif ini sebagai warga masyarakat Mojolor yang dari kecil bahkan lahir dan besar di Pecangakan atau di Mojolor ini tentunya sudah familiar dengan yang namanya banjir ya. Kira-kira harapannya Pak Latif ini seperti apa nih Pak Latif, silakan. Harapan dari kami, saya domisili Mojolor, Pecangakan dan juga relawan kebencanaan. Siap. Harapannya ya otomatis tidak seperti ini. Jadi ketika setelah hujan selesai pasti ada COD-an lagi. COD-an itu apa? COD-an itu ini COD-an sampah iya, gitu ya. Betul. Siap. Jadi kami itu di kawan-kawan relawan itu sudah menamai COD-an. COD-an sampah. Siap. Siapa yang membuang dan siapa yang menerima tidak tahu. Siap. Ketika dibersihkan, datang lagi. Bersihkan, datang lagi. Bersihkan, datang lagi. Iya. Dari beberapa tahun yang lalu sudah lama seperti itu. Sehingga setiap hujan deras gitu ya. Iya. Jadi sehingga dari kami kepada pemangku kebijakan terutama baik di kabupaten, provinsi atau pusat, tolonglah, tolong sangat perhatikan kami yang di sini. Sehingga ya saling bekerja sama dengan baik. Kami juga di bawah menjaga, di atas juga dengan kebijakan yang memang bisa direalisasikan, begitu Bang Rohman. Siap. Kalau melihat dari secara keseluruhan sebetulnya kalau menurut Pak Latif dan teman-teman yang lain barangkali sejauh mana sih peran daripada kali tipar yang sekarang ini terjadi pendangkalan atau penyempitan itu terhadap banjir ini? Maksud daripada pertanyaan saya adalah apakah sebegitu besarnya peran daripada kali tipar di dalam terjadinya banjir di Mojolor ini, Pak Latif? Iya, betul. Sangat pengaruh karena titik tumpuan utama adalah di kali tipar. Kalau kali tiparnya masih dangkal ya seperti ini, COD-an lagi. Gitu. Nah, seperti disampaikan oleh Bu Kadus barusan bahwa dengan terjadinya banjir ini maka banyak sekali kegiatan yang kemudian terganggu, kemudian juga hasil panen yang mana masyarakat kita atau teman-teman di Mojolor ini memang dominan adalah petani. Sehingga seringkali pada saat hampir mulai panen itu direndam air hanya karena hujan satu malam saja. Nah, itu tentunya sebuah kerugian. Nah, bagaimana menanggapi itu semua Pak Latif? Ya, lagi-lagi normalisasi memang dibutuhkan normalisasi. Kalau normalisasi dilaksanakan semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Baik pertanian dan akses yang lain. Yang paling penting adalah normalisasi. Sekali lagi kepada pemangku kebijakan dari mungkin dewan, anggota dewan yang di kabupaten,
provinsi dan pusat mohon dengan sangat perhatikan desa Mujurlor. Normalisasi Kali Tipar. Siap. Janjinya dari 2009, 2008 sampai sekarang belum terrealisasi dengan baik. Siap. Jadi kalau bisa jangan hanya janji saja. Kita perlu bukti aksi nyata. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, ini juga salah satu materi atau katakanlah transaksi politik yang masyarakat Mujurlor, khususnya tim kita begitu Pak Latif ya. Iya betul. Yang mana ini isu banjir ini adalah nilai tukar terhadap suara yang kita gelontorkan kemarin Pak Latif. Ya, betul, sehingga harapannya Bapak Ibu yang sudah duduk di atas sana yang kemarin sempat minta dukungan ke kami, yang mana kami menggantungkan harapan ke mereka juga agar supaya normalisasi Kali Tipar segera direalisasi. Iya. Kira-kira begitu. Pak Latif, terima kasih banyak. Nah, sekarang saya mau ke Bang Ato dulu sebagai sekali lagi warga masyarakat Pecangakan Mujurlor dari kecil, Bang Ato ya. Ya, pertanyaan yang sama seperti yang saya tanyakan ke Pak Latif, harapannya Bang Ato. Bicara harapan tentunya ketika bicara bencana banjir. Siap. Yang memang sudah menjadi langganan iya. Di wilayah Pecangakan khususnya. Siap. Di Mujurlor. Tentu harapan kami sebagai masyarakat, sebagaimana ketika musibah berlangsung itu selalu ada janji-janji dari instansi terkait untuk normalisasi kali. Betul. Namun pada kenyataannya ketika nanti musibah sudah lewat juga permasalahan yang akan kita bahas selama ini, yaitu terkait dengan normalisasi kali. Tentunya harapan kami sebagai warga, karena ketika intensitas hujan sangat tinggi di wilayah Pecangakan, tentunya akan menampung debit air di wilayah Pecangakan yang cukup tinggi, sehingga harapan kami sebagai masyarakat bagaimana untuk meminimalisir beberapa faktor yang menyebabkan sehingga debit air itu sulit keluar dari wilayah Pecangakan. Betul. Tentunya tadi salah satunya adalah normalisasi kali. Ya. Kami berharap pada instansi terkait untuk bisa merespon cepat juga segera merealisasikan. Ya. Begitu. Dan selain daripada itu, kita juga di bawah sebagai masyarakat juga ayo sama-sama kita menjaga lingkungan begitu. Betul. Bang Ato, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai. Betul. Karena itu adalah salah satu faktor yang kemudian menyebabkan tersumbatnya aliran sungai atau penyempitan aliran sungai. Begitu. Dan kami teman-teman sebagai warga masyarakat bawah atau sebagai warga masyarakat biasa, kami selalu bingung Bang Ato. Bingungnya itu setiap kali kita mengadu bagaimana kemudian penanganan Kali Tipar atau apapun itu yang terkait dengan banjir, itu kami selalu mentok. Dan kami tidak tahu harus kepada siapa kami mengadu, karena beberapa waktu yang lalu teman-teman dari pemerintah desa Mujurlor barangkali atau relawan yang lain itu atau warga masyarakat Mujurlor begitu selalu mendapat jawaban bahwa itu bukan wewenang kabupaten, itu bukan wewenang provinsi, lalu wewenang siapa? Ya harusnya kan mereka yang lebih paham, bukan kita sebagai warga masyarakat biasa. Lalu kepada siapa kami mengadu selain ya kami mengadu semampu kami melalui media sosial yang kami miliki, melalui apapun itu, dengan harapan ya sama, kita mau tidak ada lagi banjir di Pecangakan atau Mujurlor ini. Setujukah Abang dengan statement saya tadi, Bang? Betul. Ya. Artinya memang perlu ada respon cepat terkait dengan instansi terkait bagaimana untuk meminimalisir. Kita lanjut sebelah sini, Bang. Ada mobil, Bang. Oke. Bagaimana untuk meminimalisir terkait dengan debit air ketika banjir di Pecangakan. Siap. Untuk mengurangi ada beberapa faktor antara lain yang memang menjadi bahasan selama ini. Kenapa tadi Bang Rohman menyampaikan kepada siapa? Tentunya wadah untuk masyarakat kami tentunya desa. Ya desa untuk bisa memfasilitasi. Toh nanti kami mungkin punya link di atas sana terkait dengan anggota dewan siapapun itu, juga SDA. Nah, tentu harus ada sinergisitas dari beberapa instansi terkait untuk merealisasikan terkait dengan harapan kita, yaitu normalisasi Kali Tipar. Betul. Ya, apapun itu teman-teman, bukan kami benci terhadap instansi atau pemerintah, tetapi sekali lagi ini hanya ketidakmampuan kami atau ketidaktahuan kami kemana kemudian kami harus mengadu perihal bencana ini teman-teman, atau banjir yang sedang yang jadi langganan lah begitu kira-kira teman-teman. Sekali lagi
ayo sama-sama teman-teman ya, Mujurlor khususnya dan juga yang ada di sebelah utara sana, harapannya ini video bisa sampai ke sana supaya yuk sama-sama kita jaga lingkungan kita, jangan sampai buang sampah sembarangan, karena otomatis kalau sampah yang berasal dari utara sana pada saat banjir ya otomatis akan mengendap di area sebelah selatan sini, karena memang elevasinya sini yang paling rendah. Ya, dan sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat yang ada di atas sana, para pemangku kebijakan, harapan saya dan teman-teman Mujurlor khususnya itu bisa segera direalisasi apa yang menjadi keinginan kami. Salah satunya adalah normalisasi kali Tipar. Karena sekali lagi dengan adanya jangan dinormalisasinya kali Tipar, maka itu akan menghasilkan manfaat yang begitu besar bagi masyarakat Mujurlor. Begitu Pak ya. Oke, Pak Hato, ada lagi yang mau disampaikan barangkali? Terima kasih. Sementara cukup gitu ya, karena kita grogi juga takut diciduk gitu ya. Oke, teman-teman, itu dulu video kita hari ini. Semoga sekali lagi ini bisa dinotis atau bisa dilirik oleh para pemangku kebijakan. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam apa berarti Pak? Salam merdeka begitu ya. Salam harapan. Ya. Harapan ya. Iya, salam harapan. Oke, Pak Danton, oke ya Pak Danton ya. Oke, teman-teman, kita kembali dulu. Nih, ini hanya sebagian kecil ya teman-teman. Tadi udah pada bubar ya. Gitu. Oke, itu dulu video kita hari ini teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.